Matahari pagi menyinari pasar Baghdad yang riuh, di mana aroma rempah-rempah bercampur dengan teriakan para pedagang yang menawarkan barang. Namun, keceriaan pasar itu seketika meredup ketika sesosok pria berjubah putih bersih melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Itulah Al-Faqih Bashir, ulama yang ilmunya luas, namun merasa dirinya paling suci di antara semua manusia. Ia berjalan membelah kerumunan, menepis siapa saja yang tidak sengaja menyenggol ujung jubah mahalnya. "Minggir, jangan sampai debu kemiskinan kalian mengotori kesucianku," hardiknya pada seorang penjual sayur tua yang bungkuk. Orang-orang di pasar menunduk takut, bukan karena hormat, melainkan enggan mendengar ceramah pedas yang merendahkan hati mereka. Di sudut sebuah kedai kopi, Abu Nawas sedang duduk santai sambil memutar-mutar cangkir tehnya, menikmati hiruk-pikuk dunia. Ia tersenyum geli melihat tingkah pola Al-Faqih Bashir yang berjalan seolah-olah ia sendirian memegang kunci gerbang surga. Sayangnya, tawa kecil Abu Nawas tertangkap oleh telinga tajam sang ulama. Langkah Al-Faqih Bashir terhenti mendadak, matanya menyipit tajam, dan telunjuknya langsung mengarah tepat ke wajah Abu Nawas. "Lihatlah, di sana duduk si Abu Nawas, pemabuk tak berakal yang kerjanya hanya main-main dan menyia-nyiakan umur," seru Bashir dengan suara lantang agar seluruh pasar mendengar. "Orang sepertimu adalah noda bagi kota Baghdad yang mulia ini. Tidak pantas bersanding dengan kaum berilmu," tambahnya dengan nada penuh penghinaan. Suasana pasar menjadi hening dan tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu ledakan amarah balasan. Namun bukannya marah, Abu Nawas malah menyeruput tehnya dengan bunyi seruput yang panjang dan sangat nyaring, membuat beberapa orang menahan tawa. "Wahai Tuan Guru Bashir yang agung, suaramu pagi ini sungguh lebih nyaring daripada kokok ayam jantan milik tetanggaku," jawab Abu Nawas dengan nada santai. "Semoga saja hatimu sebersih jubahmu itu, Tuan, dan tidak sekeras tongkat kayu yang sedang kau genggam," lanjutnya sambil tersenyum manis. Wajah Al-Faqih Bashir memerah padam menahan geram. Dadanya naik turun karena tersinggung disamakan dengan ayam jantan. "Dasar orang gila. Tak pantas ulama besar sepertiku membuang waktu berbicara dengan sampah masyarakat," dengus Bashir kasar sambil memalingkan muka dan berlalu pergi dengan hentakan kaki yang keras. Abu Nawas memandang punggung Bashir yang menjauh dengan tatapan jenaka, namun otak cerdiknya mulai berputar cepat merancang sesuatu. Sepertinya orang yang merasa terbang terlalu tinggi perlu diajak mendarat ke bumi dengan cara yang istimewa, gumam Abu Nawas pelan. Ia meletakkan koin di atas meja dan bangkit berdiri. Sebuah senyum jahil mulai merekah di bibirnya, menandakan sebuah rencana besar sedang disusun. Di gubuk kecilnya yang jauh dari kemewahan istana, Abu Nawas duduk bersila sambil tersenyum penuh arti. Ia sedang meracik sebuah ramuan khusus, bukan untuk diminum, melainkan untuk dioleskan. Di tangannya terdapat semangkuk perasan buah anggur yang sudah didiamkan berhari-hari hingga aromanya menusuk hidung. Baunya begitu masam dan tajam, sangat mirip dengan aroma minuman yang diharamkan, meski sebenarnya hanyalah sari buah yang membusuk. Istri Abu Nawas yang baru saja masuk ke ruangan itu, seketika menutup hidungnya rapat-rapat. "Suamiku, demi langit dan bumi, bau apa ini? Apakah engkau hendak mengubah rumah kita menjadi tempat sampah?" Abu Nawas tertawa terkekeh, matanya berbinar jenaka. "Tenanglah wahai istriku, ini bukanlah sampah, melainkan parfum kejujuran yang kubuat khusus untuk Tuan Al-Faqih Bashir." Ia lantas mengambil jubahnya yang paling lusuh dan mulai memercikkan cairan berbau menyengat itu ke beberapa bagian kain. Abu Nawas memastikan aromanya cukup kuat untuk membuat orang menoleh dari jarak 5 langkah. "Orang itu terlalu sibuk menilai kulit luar manusia," gumam Abu Nawas sambil mengibas-ngibaskan jubahnya agar baunya merata. "Maka, aku akan memberinya kulit luar yang paling buruk untuk menguji seberapa jernih mata batinnya." Setelah urusan aroma selesai, Abu Nawas berdiri dan mulai berlatih di depan cermin retak miliknya. Ia memiringkan sorbannya hingga nyaris jatuh menutupi sebelah mata. Langkah kakinya dibuat sempoyongan, seolah-olah bumi di bawahnya sedang berguncang hebat. Ia menabrak tiang rumah dengan sengaja, lalu meminta maaf pada tiang kayu itu dengan sangat sopan. "Maafkan saya, Tuan Tiang.
Saya tidak melihat Anda berdiri di sana, ucapnya dengan suara yang dibuat-buat serak. Istrinya hanya bisa geleng-geleng kepala, melihat tingkah pola suaminya yang semakin tak masuk akal. Apakah kau yakin rencana ini akan berhasil, Abu Nawas? Tanya istrinya ragu. Kau bisa dituduh melanggar hukum dan dicambuk jika orang salah paham. Justru itulah intinya, sayangku. Jawab Abu Nawas sambil mengedipkan sebelah matanya. Hukum ditegakkan berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi dan hidung yang sensitif. Abu Nawas kembali berlatih tertawa, sebuah tawa yang terdengar kosong dan sedikit gila. Ia ingin memastikan bahwa sandiwaranya esok hari akan menjadi pertunjukan paling meyakinkan di seluruh Baghdad. Malam itu, sang penyair tidur dengan senyum puas, membayangkan wajah Al-Faqih Bashir. Segala persiapan sudah matang, dan panggung sandiwara jalanan siap digelar esok hari. Matahari sore memandikan pasar Baghdad dengan cahaya keemasan. Tempat para pedagang berteriak menjajakan sutra dan rempah-rempah. Namun, keramaian itu mendadak senyap ketika sesosok tubuh sempoyongan muncul dari ujung jalan. Itu adalah Abu Nawas. Tetapi bukan Abu Nawas, yang biasa dikenal orang sebagai penyair rapi. Sorbannya miring hampir jatuh menutupi mata kiri, dan jubahnya tampak kusut seolah baru saja dipakai bergulat dengan unta. Ia berjalan zigzag, kadang ke kiri menabrak keranjang buah, kadang ke kanan menyapa tiang kayu. "Minggir, minggir, kenapa jalanan ini bergoyang seperti ombak di laut?" Teriaknya sambil tertawa terkekeh-kekeh tanpa sebab. Aroma menyengat segera menyeruak dari tubuhnya. Bau masam yang tajam membuat orang-orang di dekatnya langsung menutup hidung. "Wah, bau apa ini? Seperti buah yang diperam terlalu lama." Bisik seorang pedagang kurma dengan wajah berkerut. Abu Nawas tidak mempedulikan tatapan aneh warga kota, ia malah berhenti di depan seekor kambing yang sedang diikat di tiang. Dengan gerakan yang dilebih-lebihkan, ia membungkuk hormat kepada kambing itu, seolah sedang menghadap pejabat istana. "Selamat sore, Tuan Wazir. Janggut Anda hari ini tampak sangat lebat dan berwibawa." Celotehnya ngawur, membuat beberapa anak kecil terkikik geli. Si kambing hanya mengembik bingung, sementara Abu Nawas manggut-manggut seolah mengerti bahasa binatang. Para pengunjung pasar mulai berkerumun membentuk lingkaran, berbisik-bisik ngeri melihat tingkah laku sang pemikir yang biasanya cerdas itu. "Lihatlah, Abu Nawas sudah kehilangan akalnya karena air haram," gunjing seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Abu Nawas kemudian berpura-pura tersandung kakinya sendiri, lalu berputar-putar mencoba menyeimbangkan badan seperti gasing yang kehabisan tenaga. Ia akhirnya jatuh, memeluk sebuah gentong air besar, pura-pura menjadikannya sandaran hidup. "Dunia ini memang aneh, kadang di atas, kadang di bawah, kadang berputar," serunya lantang, memastikan suaranya terdengar ke seluruh penjuru pasar. Matanya yang sengaja disayukan melirik ke sana kemari, mencari sosok target utamanya di antara kerumunan. Sandiwara itu begitu meyakinkan, dengan napas tersengal dan ocehan tak jelas yang terus meluncur dari mulutnya. Tak ada satupun yang menyadari kilat jahil yang tersembunyi rapi di balik kelopak matanya yang pura-pura berat. Di tengah kerumunan yang berbisik-bisik itu, barisan orang tiba-tiba terbelah memberi jalan. Muncullah Al-Faqih Bashir dengan jubah putihnya yang tak bernoda. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menatap jijik ke arah Abu Nawas yang sedang memeluk tiang kedai agar tidak jatuh. "Abu Nawas, sungguh pemandangan yang menjijikkan bagi mata orang beriman," hardik Al-Faqih dengan suara menggelegar. "Kau mencemari udara kota Baghdad dengan nafas dosamu," lanjut sang ulama sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. "Lihatlah dirimu, hilang akal dan kehormatan, hanya demi seteguk air haram." Abu Nawas membuka matanya yang sayu, lalu terkekeh pelan sambil memiringkan kepala. Ia menunjuk Al-Faqih dengan jari yang gemetar, seolah-olah sulit membedakan antara ulama itu dan bayangannya. "Oh, Tuan Guru yang suci," jawab Abu Nawas dengan suara serak yang diseret-seret. "Maafkan jika bauku mengganggu hidungmu yang mancung itu." Al-Faqih mendengus kasar, tidak menyembunyikan rasa muaknya. "Bertobatlah, kau adalah contoh buruk bagi umat, seorang pemabuk yang tak tahu malu." Mendengar itu, Abu Nawas tiba-tiba melepaskan pelukannya dari tiang dan berdiri sedikit lebih tegak. "Benar, Tuan Guru, aku mungkin terlihat mabuk arak hari ini," katanya,
Nada suaranya mendadak berubah menjadi tenang dan tajam, meski tubuhnya masih bergoyang. Mabuk arak membuat jalanku sempoyongan dan kepalaku pening esok pagi. Lanjut Abu Nawas sambil menatap lurus ke mata Al-Faqih. Namun sakitnya hanya kurasakan sendiri, dan obatnya adalah tidur serta penyesalan. Al-Faqih terdiam sejenak, bingung dengan perubahan nada bicara si pemabuk yang tiba-tiba terdengar bijak. Abu Nawas melangkah maju satu tapak, membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Tapi tahukah engkau, Tuan, ada mabuk yang jauh lebih berbahaya dan mematikan daripada meminum arak. Bisik Abu Nawas cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di barisan depan. Yaitu mabuk karena merasa memiliki banyak ilmu dan amal saleh. Wajah Al-Faqih berkerut, namun mulutnya terkunci rapat karena terkejut. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rahasia yang melampaui akal. Orang yang mabuk arak masih sadar dirinya kotor dan hina di hadapan Tuhan, ucap Abu Nawas tegas. Tetapi orang yang mabuk ilmu, ia merasa dirinya paling suci, memandang rendah orang lain, dan lupa bahwa kesombongan adalah pakaian yang hanya pantas bagi Tuhan. Kata-kata itu meluncur mulus, menusuk tajam tanpa ada tanda-tanda orang mabuk sedikit pun. Jadi katakan padaku, Tuan Guru, di antara kita berdua, siapa yang sebenarnya sedang mabuk parah dan lupa jalan pulang menuju kerendahan hati? Abu Nawas kemudian sengaja menyandung kakinya sendiri dan tertawa lebar seperti orang gila. Ia membiarkan pertanyaannya menggantung di udara panas Baghdad, menghantam tepat ke jantung kesadaran sang ulama. Kata-kata Abu Nawas bagaikan petir di siang bolong bagi Al-Faqih Bashir, menghunjam tepat ke ulu hatinya. Wajah sang ulama yang tadi merah padam karena amarah, kini perlahan memucat seputih kain sorbannya sendiri. Bibir Al-Faqih bergetar hendak membalas, namun tak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya. Tuduhan bahwa ia mabuk oleh kesombongan terasa jauh lebih menyengat dan memalukan daripada tuduhan meminum arak. Orang-orang yang mengerumuni mereka terdiam sejenak, mencerna makna mendalam di balik racauan si penyair yang pura-pura gila itu. Perlahan, senyum-senyum simpul mulai merekah di wajah para pedagang pasar dan pejalan kaki yang menyaksikan kejadian tersebut. Abu Nawas benar, bisik seorang penjual kurma kepada tetangganya dengan suara tertahan. Al-Faqih memang berilmu tinggi setinggi langit, tapi matanya sering buta karena merasa paling suci di bumi. Merasa terpojok oleh kebenaran yang telanjang, Al-Faqih Bashir menarik jubah mewahnya erat-erat. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa, membelah kerumunan dengan kepala tertunduk, bukan lagi mendongak angkuh. Abu Nawas hanya terkekeh pelan melihat punggung ulama itu menjauh, lalu kembali memeluk botolnya yang sebenarnya hanya berisi air teh kental. Sepertinya obatku kali ini terlalu manjur untuk pasien yang satu itu. Gumamnya jenaka sambil mengedipkan sebelah mata pada kerumunan. Angin Baghdad seolah memiliki telinga dan mulutnya sendiri, membawa kisah kejadian di pasar itu terbang cepat ke segala penjuru kota. Dari kedai kopi yang riuh hingga ke tempat pemandian umum yang hangat, semua orang membicarakan bagaimana si pemabuk menceramahi sang ulama besar. Tentu saja, dinding istana yang megah memiliki telinga yang paling tajam di seluruh negeri. Tak butuh waktu lama sebelum kisah cerdik nan jenaka itu menyelinap masuk melewati gerbang istana dan sampai ke ruang pribadi khalifah. Sultan Harun al-Rashid yang sedang menikmati buah anggur sore itu nyaris tersedak karena menahan tawa saat mendengar laporan rinci dari wazirnya. Ia membayangkan wajah Al-Faqih Bashir yang biasanya kaku dan sombong itu ditekuk habis-habisan oleh sindiran Abu Nawas. Luar biasa, puji Harun al-Rashid sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Abu Nawas selalu punya 1001 cara untuk membuka mata hati seseorang tanpa perlu mencoloknya dengan jari. Sang Sultan bangkit dari duduknya. Matanya berbinar memancarkan ketertarikan yang mendalam. Ia sadar, kecerdikan semacam ini terlalu sayang jika hanya berhenti di pasar dan menjadi buah bibir rakyat jelata saja. Angin gurun membawa kabar lebih cepat daripada kuda pacuan yang paling tangkas. Berita tentang bagaimana Abu Nawas membungkam kesombongan Al-Faqih Bashir dengan gaya mabuk, yang cerdik akhirnya menembus tembok istana yang tebal. Sultan Harun al-Rashid tersenyum simpul di atas singgasananya.
Matanya berbinar jenaka mendengar laporan para wazir. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menjemput sang penyair cerdik itu ke hadapannya. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorbannya sedikit miring, namun senyumnya lebar. Ia membungkuk hormat hingga hidungnya hampir menyentuh lantai. Ampun tuanku, gerangan apa yang membuat Paduka memanggil hamba yang hina ini? Aku mendengar kau berhasil memberi pelajaran pada Al-Faqih Bashir tanpa kekerasan, Abu Nawas. Ujar Sultan memulai percakapan dengan nada memuji. Kecerdikanmu itu menggelitik rasa ingin tahuku untuk mengujimu lebih jauh, mumpung otakmu sedang encer. Abu Nawas pura-pura memegang kepalanya yang sebenarnya tidak sakit. Waduh, ujian dari Paduka biasanya membuat rambut hamba rontok lebih cepat daripada pohon kurma di musim kering. Sultan tertawa renyah hingga bahunya berguncang, lalu wajahnya berubah menjadi serius namun tetap hangat. Tugasmu kali ini terdengar sederhana. Carikan aku harta yang tak ternilai di seluruh penjuru Baghdad ini. Abu Nawas mengerutkan kening, matanya menyipit penuh selidik. Apakah maksud Paduka permata sebesar telur angsa, ataukah gading gajah yang diukir emas murni? Sultan menggeleng tegas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang menghadap ke kota. Bukan Abu Nawas, bukan benda berkilau yang bisa dibeli dengan tumpukan dinar ataupun dirham. Carilah sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang membuat kota ini bernilai, namun wujudnya sering luput dari pandangan mata biasa. Lanjut Sultan memberi petunjuk. Kau punya waktu 3 hari untuk membawa harta itu ke hadapanku. Abu Nawas mengelus janggutnya yang jarang, otaknya yang brilian mulai berputar cepat mencari celah teka-teki itu. Titah Paduka adalah beban sekaligus kehormatan di pundak hamba, meski hamba bingung bagaimana cara memanggul harta yang tak terlihat. Aku percaya padamu, wahai Abu Nawas, tutup Sultan sambil mengibaskan tangan tanda audiensi selesai. Jika kau gagal, kau harus mencuci semua karpet istana seorang diri. Dengan salam takzim dan wajah yang dibuat-buat panik, Abu Nawas pun undur diri dari balairung istana yang megah. Ia berjalan keluar menuju hiruk-pikuk kota Baghdad. Matanya kini tak lagi melihat gedung-gedung indah, melainkan mencari makna di balik debu jalanan. Orang-orang di pasar sibuk menawar barang dagangan dan memamerkan koin emas mereka. Namun Abu Nawas justru tersenyum misterius, menyadari bahwa Sultan tidak sedang memintanya menjadi pedagang, melainkan menjadi penambang hikmah. Balairung istana terasa begitu hening dan tegang, seolah suara jarum jatuh pun akan terdengar menggema. Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah penuh harap, menanti hasil pencarian Abu Nawas selama beberapa hari ini. Tiba-tiba, pintu raksasa terbuka perlahan, menampakkan sosok Abu Nawas yang berjalan santai dengan senyum terkembang. Di tangannya, ia tidak menyeret peti emas atau memanggul karung permata, melainkan hanya membawa sebuah nampan kecil yang ditutupi kain lusuh. Para menteri dan pejabat istana saling berbisik, menahan tawa melihat penampilan sang penyair yang jauh dari kesan mewah. Wahai Abu Nawas, manakah harta tak ternilai yang kau janjikan itu? Tanya Baginda Sultan dengan nada sedikit ragu. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan gerakan teatrikal, ia menyingkap kain penutup nampan tersebut di hadapan semua orang. Di atas nampan itu, hanya terdapat segelas air putih dalam cangkir tanah liat yang retak di bagian bibirnya. Inikah hartanya? Seru Sultan dengan nada kecewa bercampur geli, alisnya berkerut tajam. Segelas air biasa yang bisa kudapatkan di sumur mana saja di Baghdad? Abu Nawas mengangguk mantap. Wajahnya tampak sangat serius, meski matanya berbinar jenaka. Ampun beribu ampun Baginda, benda ini memang tampak biasa, namun izinkan hamba membuktikan nilainya dengan sebuah pertanyaan. Sultan menghela napas panjang, namun rasa penasarannya memaksanya untuk memberi izin. Silakan Abu Nawas, tunjukkan di mana letak kehebatan air dalam cangkir jelek itu. Bayangkan Baginda tersesat sendirian di tengah gurun pasir yang tandus. Panas matahari membakar kulit, dan tenggorokan Baginda kering, kerontang hampir mati kehausan. Mulai Abu Nawas. Berapakah harga yang bersedia Baginda bayar untuk mendapatkan segelas air ini demi menyambung nyawa? Sultan terdiam sejenak, membayangkan betapa mengerikannya situasi tersebut dalam benaknya.
Demi menyelamatkan nyawaku, aku pasti rela memberikan separuh kerajaanku untuk segelas air itu, jawab Sultan dengan tegas. Abu Nawas tersenyum lebar, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertaruhan besar. Baiklah, sekarang bayangkan setelah meminumnya, air itu tertahan di dalam tubuh Baginda dan tidak bisa keluar, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan mematikan. Abu Nawas mendekatkan wajahnya sedikit, menambah dramatisasi pada pertanyaannya. Berapa harta yang akan Baginda relakan kepada tabib agar bisa mengeluarkan air itu dan menyembuhkan Baginda? Sultan bergidik ngeri membayangkan rasa sakit yang tak tertahankan itu. Aku pasti akan memberikan separuh kerajaanku yang tersisa, asalkan aku bisa sembuh dan sehat kembali, jawab Sultan tanpa ragu. Abu Nawas tertawa renyah sambil mengangkat gelas tanah liat itu tinggi-tinggi agar dilihat seluruh istana. Nah, Baginda, jika demikian logikanya, berarti seluruh kerajaan Baginda yang megah dan agung ini nilainya setara dengan segelas air kencing. Keheningan melanda Balairung selama sedetik, sebelum akhirnya beberapa menteri tersedak karena kaget mendengar keberanian Abu Nawas. Namun Abu Nawas buru-buru melanjutkan sebelum ada yang marah. Harta tak ternilai yang hamba bawa bukanlah airnya Baginda, melainkan kesadaran akan nikmat kesehatan dan rasa cukup. Jelas Abu Nawas dengan lembut. Tanpa kesehatan untuk menikmati dan mengeluarkan air ini, seluruh emas di gudang istana tidak ada artinya. Sultan Harun al-Rashid tertegun, logika terbalik Abu Nawas menampar kesadarannya dengan telak namun penuh kebenaran. Ia menyadari bahwa harta yang paling mahal seringkali adalah hal yang paling sering diabaikan dan dianggap remeh oleh manusia. Engkau benar, Abu Nawas, ucap Sultan sambil tersenyum kagum. Kemarahannya berganti menjadi rasa hormat. Kau membawa cangkir retak, namun isinya adalah pelajaran yang lebih berkilau daripada berlian. Abu Nawas kembali membungkuk, kali ini dengan cengiran khasnya yang jahil. Syukurlah Baginda berkenan, sebab hamba sebenarnya haus sekali setelah berjalan jauh dan ingin meminum harta ini. Ujarnya sambil menenggak air itu hingga tandas. Suasana Balairung istana mendadak senyap. Semua mata tertuju lekat-lekat pada tangan Abu Nawas. Ia perlahan mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik jubah lusuhnya. Sebuah cermin tua yang bingkainya sedikit retak. Inikah harta tak ternilai yang kau janjikan itu, wahai Abu Nawas? Tanya Sultan Harun al-Rashid dengan alis terangkat tinggi, antara bingung dan penasaran. Al-Faqih Bashir yang berdiri di samping singgasana mendengus keras, tak mampu menahan tawa sinisnya. Hanya cermin rongsokan dari pasar loak? Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar tanpa sedikit pun merasa tersinggung, lalu membungkuk takzim ke arah Sultan. Benar, tuanku, ini hanyalah cermin biasa bagi mata yang buta, namun permata paling langka bagi jiwa yang sadar. Ia melangkah maju dan mengangkat cermin itu tinggi-tinggi. Emas dan permata bisa membuat orang lupa diri dan merasa paling tinggi. Tetapi benda sederhana ini memiliki kekuatan sihir yang memaksa kita melihat siapa diri kita sebenarnya, tanpa gelar dan tanpa pujian. Abu Nawas tiba-tiba berbalik cepat, melangkah mendekati Al-Faqih Bashir, dan menyodorkan cermin itu tepat di depan wajah sang ulama yang terkejut. Lihatlah, Tuan Guru, apakah surban Anda yang besar dan agung itu muat di dalam cermin kecil ini? Al-Faqih Bashir tertegun menatap bayangannya sendiri di kaca yang retak. Atau yang terlihat di sana hanyalah wajah manusia biasa, sama seperti wajah pengemis yang sering Tuan hina di jalanan? Tanya Abu Nawas dengan nada jenaka namun menohok. Harta paling berharga bagi seorang pemimpin dan ulama bukanlah sanjungan rakyat atau merasa paling suci, lanjut Abu Nawas lantang kepada seisi ruangan, melainkan kesadaran bahwa kita semua sama kerdilnya di hadapan Tuhan, tak peduli seberapa panjang jubah kita. Wajah Al-Faqih Bashir yang biasanya memerah karena amarah saat berdebat, kini memerah padam karena rasa malu yang amat sangat. Ia terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari debu di wajah orang lain, hingga lupa menyeka arang di wajahnya sendiri. Sultan Harun al-Rashid tertawa renyah, suara tawanya yang berwibawa memecahkan ketegangan yang sempat menyelimuti istana. Cerdas, kau benar-benar cerdas, Abu Nawas. Logika terbalikmu kali ini sungguh menyentuh ulu hati, seru Sultan sambil bertepuk tangan.
Harta yang kau bawa adalah cermin kerendahan hati, dan itu jauh lebih mahal daripada upeti emas dari negeri manapun, karena ia membawa kedamaian bagi rakyatku. Titah Sultan dengan bijak menatap Al-Faqih Bashir yang kini menunduk hormat. Sejak peristiwa di Balairung itu, Al-Faqih Bashir berubah menjadi pribadi yang jauh lebih santun, ramah, dan tidak lagi gemar menghakimi orang sembarangan. Kesombongannya yang seluas gurun pasir perlahan luntur, digantikan oleh hikmah sejuk yang ia dapatkan dari sindiran tajam sang penyair gila. Kota Baghdad pun kembali damai, dipenuhi tawa dan toleransi antar warganya yang tak lagi takut dihakimi sepihak. Adapun Abu Nawas, ia pulang dengan senyum lebar dan kantung, yang kali ini benar-benar berisi dinar emas pemberian Sultan. Karena bagaimanapun bijaknya nasihat tentang cermin retak itu, Abu Nawas sadar bahwa pedagang gandum di pasar tidak menerima pembayaran dengan kata-kata mutiara.